Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya kita bahas dulu tentang apa itu definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Jadi di sini kan variabelnya itu adalah X. Jadi pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi kalau B dan C-nya itu boleh 0, tapi A-nya tidak boleh 0. Perhatikan contoh berikut. Sini ada 4 contoh. Nah, dari persamaan yang pertama, kita punya 6X kuadrat dikurang 7X ditambah 2 sama dengan 0. Kita perhatikan, koefisien dari X kuadrat itu adalah A. Koefisien dari X adalah B dan C adalah konstanta. Jadi kita punya A itu adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan B-nya itu adalah koefisien X dan C-nya adalah dia konstanta. Gitu. Nah, dari sini kita akan tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kita perhatikan, koefisien dari X kuadrat adalah 6, sehingga kita punya A sama dengan 6. Lalu koefisien dari X itu adalah negatif 7. Negatifnya bawa ya, negatif 7, sehingga kita punya B-nya sama dengan negatif 7. Lalu konstantanya, konstanta itu yang tidak punya variabel, jadi dia hanya angka. Berarti dia C-nya sama dengan 2. Lalu untuk persamaan yang kedua, kita punya X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini koefisien X kuadratnya berapa? Sini kan nggak ada angkanya ya, kalau yang pertama kan ada angka 6. Nah, ketika tidak ditulis angkanya, berarti dia ada angka 1. Maka A-nya sama dengan 1. Lalu koefisien X, ini juga berarti di sini ada angka 1-nya. Nah, berarti B-nya itu sama dengan 1. Lalu, konstantanya berapa? Konstantanya itu berarti yang ini, negatif 6. Kan kalau ini positif 2, kita tulis positif 2 ya. Hanya ketika positif kan tidak ditulis plusnya. Ketika negatif ini perlu ditulis negatif 6. Tuh. Nah, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Berarti koefisien X kuadrat adalah 1. Kita tulis A sama dengan 1. Lalu di persamaan ini ada X tidak? Nah, tidak ada. Ketika X tidak ada, berarti kita tulis B-nya itu sama dengan 0. Lalu C-nya adalah konstantanya, berarti negatif 1. Sama seperti misalkan kita punya 2X ditambah X sama dengan 0. Berarti dari sini kita punya A-nya sama dengan, oh ini 2X kuadrat ya. Berarti A-nya itu adalah 2, B-nya berapa? B-nya berarti di sini. Koefisien X berarti 1, C-nya ada tidak? C-nya tidak ada, berarti C-nya itu adalah 0. Itu. Nah, sekarang perhatikan yang contoh keempat. Di sini ada 2X dikali X ditambah 4 sama dengan X tambah 5. Kita belum punya X kuadrat kan ya? Lalu ini masih ada perkalian, berarti kita kalikan dulu. 2X dikali X hasilnya adalah 2X kuadrat. 2X dikali 4, 2 kali 4 adalah 8, berarti kita punya tambah 8X. X yang ini kita pindah ruaskan menjadi negatif X. 5 ini juga kita pindah ruaskan menjadi negatif 5. Nah, kita hitung hasilnya. 2X kuadrat. Tidak ada lagi teman yang punya X kuadrat, berarti kita tulis 2X kuadrat. 8X dikurang X, ini kan sama-sama X, berarti bisa dikurangkan. 8 dikurang 1, hasilnya adalah positif 7. Jadi ini punya 7X, lalu negatif 5. Sama dengan 0, gitu. Nah, dari sini berarti kita punya A-nya itu adalah koefisien X kuadrat, berarti A-nya 2, B-nya itu 7, lalu C-nya adalah ya negatif 5. Maka kita peroleh itu sebagai pengawalan kita masuk ke persamaan kuadrat. Selanjutnya
yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini artinya kita mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, atau mencari nilai X sehingga jika nilai X-nya itu disubstitusikan pada persamaan tersebut, maka persamaan tersebut akan bernilai benar. Sebelum masuk ke persamaan kuadrat, kita pernah ada di persamaan linear ya. Misalkan 2X dikurang 8 sama dengan 0. Berapa nilai X-nya? Berarti kan kita punya 2X sama dengan 8, ini pindah ruas menjadi 8, lalu X sama dengan 8 dibagi 2. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Jadi X sama dengan 4. Nah, ketika 4-nya dimasukkan, apakah akan benar? 2 kali 4, 8. 8 dikurang 8, 0. Maka benar. Jadi, menentukan akar-akar itu artinya kita akan mencari nilai X yang memenuhinya. Bagaimana caranya? Kita dapat menggunakan faktorisasi, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan juga menggunakan rumus kuadrat atau dikenal juga sebagai rumus ABC. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang faktorisasi. Faktorisasi itu punya syarat, yaitu hasil kalinya harus sama dengan AC. Ini maksudnya hasil kali dari akar-akarnya. Jumlahnya pun adalah sama dengan B. Jadi misalkan kita punya dua bilangan tersebut atau kita punya akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah X1 dan X2, maka akan berlaku X1 dikali X2 sama dengan A dikali C, dan X1 ditambah X2 sama dengan B. Di sini kita akan punya dua kasus, yaitu ketika A sama dengan 1 dan ketika A tidak sama dengan 1. Ini kita punya untuk A sama dengan 1 dan untuk A tidak sama dengan 1. Karena tadi persamaannya itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, karena A-nya itu 1, maka kita tulis menjadi X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini ya, jadi persamaannya seperti ini. X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Akan difaktorkan atau faktorisasinya itu menjadi ini. X plus X1 dikali X plus X2. Ini sebagai pembuktiannya, maka ketika mereka dikalikan, itu hasilnya akan benar menjadi X kuadrat plus BX plus C. Karena kan tadi kita punya bahwa X1 plus X2 itu merupakan B, ya, jadi kita ubah menjadi B. Lalu X1 kali X2-nya itu kan tadi sama dengan AC. Tapi karena A-nya 1, berarti kan 1 dikali C hasilnya C. Gitu. Lalu untuk yang A tidak sama dengan 1. A tidak sama dengan 1 artinya kita pakai bentuk umum yang sebenarnya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Akan difaktorkan, hasil faktorisasinya itu akan seperti ini. AX plus X1 dikali AX plus X2. Lalu semuanya dibagi dengan A. Hasilnya sama dengan 0. Ini pun sama pembuktiannya. Dikarenakan kita punya X1 plus X2 sama dengan B, X1 kali X2 sama dengan AC. Untuk contoh-contohnya nanti kita bahas di bawah. Lalu selanjutnya adalah melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, selalu syaratnya adalah A tidak sama dengan 0. Dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Dapat dibentuk menjadi kuadrat sempurna dengan langkah-langkah, yaitu pastikan koefisien X kuadratnya sama dengan 1. Jadi kalau kita punya X kuadrat plus 2 sama dengan 0, itu koefisien X kuadrat udah benar 1. Tapi ketika kita punyanya 2X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, maka ini kan angkanya 2 ya, koefisien X kuadratnya. Itu harus dibagi oleh 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi ini X kuadrat ditambah 4 dibagi 2. 2 sama dengan 0.
Nah, jadi si persamaan ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X. Lalu tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Karena ini tidak ada koefisien X-nya, berarti ini kita X kuadrat ditambah setengah, karena koefisien X-nya itu berarti B. Setengah kali 0 kuadrat sama dengan negatif 2. Negatif 2-nya kita positif 2 ini kita pindah ruaskan ke sini. Lalu buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kita akan perhatikan contoh di bawah ya, untuk lebih jelasnya. Lalu untuk cara yang ketiga yaitu rumus kuadrat atau dikenal dengan rumus ABC, maka kita bisa menggunakan X1 dan X2 ini, yaitu min B plus O yang ini. Harusnya minus. Oke, nanti diperbaharui untuk modulnya. Jadi min B plus akar kuadrat B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Lalu yang ini min B min akar B kuadrat min 4AC. Atau bisa juga ini tuh langsung plus minus ya. Jadi kita akan mempunyai 2 X1 dan X2. Ini boleh tukeran. Boleh ini yang X2, ini yang X1, itu bebas. Ya, di sini kita akan membahas beberapa contoh tentang persamaan kuadrat. Contoh yang pertama yaitu ini adalah cari akar-akar ya. Berarti kita akan mencari nilai X dengan cara faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga rumus ABC atau rumus kuadrat. Untuk soal yang pertama yaitu X kuadrat dikurang 3X dikurang 28. Ini soalnya adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 28. Kita harus tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Ini penting ketika kita memang akan menggunakan rumus ABC. Pasti kita memerlukan ini. Berarti A-nya di sini ada angka 1, A sama dengan 1, B-nya adalah koefisien X, berarti negatif 3. Lalu C-nya, C adalah konstanta, berarti yang ini, negatif 28. Cara pertama itu faktorisasi. Cari dua bilangan sehingga hasil kalinya itu adalah AC dan hasil jumlahnya adalah B. Kita perhatikan AC itu berarti 1 dikali negatif 28. Berarti kita harus cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 28. Kita bisa mendapatkan 1 dikali negatif 28 atau 2 dikali negatif 14, atau bisa juga kita peroleh yang lain berarti negatif 7 dikali 4. Ini boleh aja kebalikan, misalkan negatif 1 kali 28 gitu ya, karena hasilnya ingin negatif, pasti ada salah satu bilangan yang negatif. Karena jika negatif kali negatif kan hasilnya positif, positif kali positif hasilnya positif. Maka jika ingin hasilnya negatif berarti harus yang satu positif, yang satu negatif. Lalu jumlahnya ingin negatif 3. 1 ditambah negatif 28 itu bukan negatif 3 hasilnya, tapi negatif 27. 2 ditambah negatif 14 itu hasilnya adalah negatif 12. Berarti salah ya. Nah, sekarang kita pakai ini. Negatif 7 ditambah 4 itu hasilnya adalah negatif 3. Berarti apa yang kita cari ada di sini. Berarti bilangannya itu adalah negatif 7 dan 4. Maka kita tadi kan gini. X ditambah X1 dikali X ditambah X2 sama dengan 0. Jadi boleh ini kita anggap X1-nya X dikurang 7 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Untuk memeriksanya apakah benar atau tidak, kita kalikan nih. X kali X adalah X kuadrat. X kali 4 ditambah berarti 4X, positif 4X. Negatif 7 kali X, berarti negatif 7X. Negatif 7 kali 4 adalah negatif 28. Ini sama dengan 0. 4 dikurang 7 adalah negatif 3X. Ini kita tetap tulis X kuadrat, lalu ini tetap negatif 28 sama dengan 0. Berarti benar ya apa yang kita cari. Nah, selanjutnya
kita pisahkan dulu X min 7. Ini ya, kita tulis X min 7 sama dengan 0 dari sini. Atau X plus 4 sama dengan 0. Kita kan akan mencari X1 dan X2. Berarti kita upayakan menjadi X sama dengan. Jadi si negatif 7 kita pindah ruaskan ke sini. Menjadi positif 7. Atau yang X2-nya berarti 4 ini dipindah ruas menjadi negatif 4. Jadi hasil akar-akarnya adalah 7 dan negatif 4. Selanjutnya cara yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna itu sebelumnya kan koefisien dari X kuadrat haruslah 1. Ini sudah 1, maka kita gunakan yang ini. Untuk selanjutnya negatif 28 ini kita pindah ruaskan menjadi di ruas kanan. Tadinya negatif menjadi positif. Lalu selanjutnya ketika sudah seperti ini, langkah kedua yaitu dengan menjumlahkan setengah dari koefisien B. Kuadrat dari setengah koefisien B. Jadi yang ini kita tulis nih, X kuadrat min 3X ya. Ini tetap kita tulis. Lalu dijumlahkan dengan ini, kedua ruasnya. Nih, kita jumlahkan dengan mereka. 3-nya dari mana? Koefisien X. Koefisien X ini negatif 3. Jadi ini kita punya negatif 3 di sini. Dibagi 2. Kan tadi setengahnya ya. Berarti koefisien. Jadi ini tuh negatif. Ini bukan negatif B. Karena ini negatif. Oke, ini. Jadi ini kita tulisnya ditambah B per 2 dikuadratkan gitu. Karena B-nya negatif 3, jadi negatif 3 per 2 dikuadratkan. Untuk selanjutnya, ketika ke bawahnya, kita buat kuadrat sempurna. Jadi X ini kita tulis ke sini, menjadi X. Lalu negatif 3 per 2, ini kita tulis ke sini. Ini kan negatif 3 per 2, lalu dikuadratkan. Bagaimana dengan yang ruas kanan? Ruas kanan kita tulis 28, lalu yang negatif 3 per 2-nya ini kita hitung. Negatif dipangkatkan menjadi positif. Lalu 3 kali 3, 3 pangkat 2, 9, 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi ini kita 28 ditambah 9 per 4. Kita bisa samakan penyebutnya menjadi 4. 28 dikali 4 berarti berapa? 28 kali 4, 8 kali 4, 32, 2 kali 4, 8, berarti 112. Atau kita bisa hitung di sini. 8 kali 4, 32, 2 kali 4, 8, 8 tambah 3 adalah 11. Gitu ya. Ditambah 9. Jadi nanti 112 tambah 9 adalah 121 per 4. Kuadrat ini kita pindah ruas. Ingat lagi materi kelas 10 di bentuk akar. Ketika di sebelah sini pangkat 2, maka pindah ruas menjadi akar. Sehingga pangkat 2 di sini hilang. Di sininya jangan lupa ada plus minus. Jadi kita tulis X min 3 per 2 sama dengan plus minus akar 121 dibagi 4. Kita lihat akar ini kita ubah menjadi akar 121 dibagi akar 4. Ini 4, ini akar 4. Akar 121 adalah 11 dan akar 4 adalah 2. Nanti berarti kita akan peroleh X-nya itu adalah sama dengan plus minus 11 per 2 ditambah ini negatif ya. Jadi pindah ruas menjadi positif 3 per 2. Sehingga nanti kita akan peroleh hasilnya di sini. X1 kita pakai yang plus 11 dulu. 11 per 2 ditambah 3 per 2 berarti kan 11 tambah 3, 14 dibagi 2. Hasilnya 7. Lalu yang untuk X2-nya kita pakai yang negatif ini. Berarti negatif 11 per 2 ditambah 3 per 2 hasilnya adalah negatif 4. Ini untuk melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan untuk rumus ABC, ini kita tinggal masukkan nilai-nilai A, B, dan C-nya. Jadi di sini kita bisa tulis, ini artinya mencari X1 dan X2. Sama dengan rumus min B plus minus akar
B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Tadi kan kita telah memisahkan ya, B-nya berapa, A-nya berapa, C-nya berapa. Nah, B-nya itu adalah negatif 3. Ini kan ada rumusnya memang ada negatif. Berarti di sini memang kita harus tuliskan negatifnya. Negatif dari negatif 3 plus minus akar. Ini B kuadrat, berarti negatif 3 pangkat 2 min 4, A-nya 1 dan C-nya adalah negatif 28. 2 kali A. Kita punya negatif 3 pangkat 2 itu 9. Tadi kan sudah dihitung ya, negatif 28 kali 4 berapa? Hasilnya adalah 112. 9 tambah 112, 121. 121 itu merupakan akar 121 itu merupakan 11. Jadi nanti kita peroleh 3 plus minus 11 per 2. Sama seperti tadi, untuk X1 kita pakai plusnya dulu. Untuk X2 kita pakai minusnya. Jadi kan ini ada plus, ada minus, gitu ya. Nanti 3 plus 11 sama 14 bagi 2, 7. 3 kurang 11, negatif 8 bagi 2, negatif 4. Itu seperti itu. Jadi, pakai cara apapun akan sama, yaitu dapatnya 7 dan negatif 4. Untuk contoh soal yang nomor 2. Di sini ada 2x kuadrat min 8x ditambah 8 sama dengan 0. Kita cari A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 8, dan C-nya sama dengan 8. Ya, ini kita A, ini B-nya, dan ini adalah C-nya. Maka kita harus mencari bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 16, dan ketika dijumlahkan hasilnya negatif 8. 16 itu kan berarti 8 kali 2, bisa ya, 8 kali 2, ya ini, atau 1 kali 16 dan 4 kali 4. Atau bisa juga negatif 8 kali negatif 2, negatif 1 kali negatif 16, negatif 4 kali negatif 4. Karena ingin hasilnya positif. Nah, tapi di sini jumlahnya itu harus negatif 8, maka yang memenuhi itu ketika negatif 4 ditambah negatif 4. Sehingga kita bisa tulis 2x min 4 dikali 2x min 4. Karena kan tadi di sini kita punya ketika A-nya itu tidak sama dengan 1, AX min X1 dikali AX min X2. Nah, berarti nanti untuk dapat kesininya kita bisa salah satu saja yang dibagi dengan 2-nya. Misalkan ini kita bagi 2 bagi 2 hasilnya 1, negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Untuk yang ininya kita tulis saja langsung di bawahnya 2x min 4. Seperti itu. Nah, nanti kita seperti nomor 1 tadi, berarti kita buat x min 2 sama dengan 0, 2x min 4 sama dengan 0. X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 2. Oke, ini berarti akar-akarnya adalah kembar. Untuk selanjutnya itu melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna itu kita punya, karena di sini koefisien A-nya itu masih 2, berarti kita harus membaginya dengan 2. 2 bagi 2, 1. Ya, sudah 1, negatif 8 bagi 2, negatif 4. 8 dibagi 2, hasilnya 4. X kuadrat min 4x sama dengan negatif 4. Jadi ini kita pindah ruaskan ke kanan. Lalu karena ini kita punya x kuadrat min 4x, berarti koefisien B-nya itu adalah negatif 4. Ini tetap kita tulis dulu x kuadrat min 4x, lalu ditambah negatif 4 dibagi 2, lalu dikuadratkan. Sama seperti yang ruas kanan juga dijumlahkan dengan ini. Nah, kita buat 4 dibagi 2 itu kan negatif 2. Berarti di sini adalah x min 2 pangkat 2 sama dengan min 4 tambah 4 adalah 0. Akar 0 adalah 0, sehingga kita akan peroleh x sama dengan 2. Yaitu dimana berarti akarnya kembar. X1 sama dengan X2 sama dengan 2. Gitu. Untuk yang selanjutnya itu rumus ABC. Rumus ABC ini seperti tadi, kita tinggal masukkan nilai A-nya berapa, nilai B,
nilai A dan nilai C-nya. Nanti kita peroleh seperti ini, hasilnya tetap X1 sama dengan X2, yaitu 2. Untuk contoh yang ketiga, di sini ada X kuadrat min 4X min 1. Ini kita boleh milih dari ketiga cara itu, tapi misalkan kita mau pakai cara faktorisasi nih. Cara faktorisasi itu kan hasil kalinya adalah C, jadi ketika dikalikan hasilnya X1 kali X2 itu hasilnya harus negatif 1, dan ketika X1 ditambah X2 itu hasilnya harus negatif 4. Itu kan tentu tidak ada ya bilangan bulat yang ketika dikalikan negatif 1, ketika jumlah negatif 4. Berarti cara termudahnya kita menggunakan rumus A, B, C. Nah, dengan cara ABC ini kita tinggal masukkan B-nya berapa, A-nya berapa, dan C-nya berapa. Akan diperoleh seperti ini. Ternyata memang bentuk akarnya itu dia tidak bulat. Dia masih punya akar 5. Oke, ini akar 5 dari mana? Akar 5-nya ya, ingat kembali bentuk akar di kelas 10. Akar 20 itu sama dengan akar 4 dikali 5. Sehingga ini kita peroleh dari akar 4 dikali akar 5. 2 akar 5. Tuh, kita punya itu, sehingga kita tulis 2 akar 5. Nanti di sini kita akan peroleh 4 dibagi 2 adalah 2, lalu 2 dibagi 2 adalah 1. Di sini ada angka 1-nya, dia bergerak-gerak. Seperti itu. Sama untuk yang negatifnya tinggal dikurang. Untuk selanjutnya nomor 4, kita punya 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Karena 3 dan 12 itu kan saling berkelipatan. Oh, kenapa dia? Nah, 3 dan 12, oke, kita hapus dulu. 3 dan 12 itu kan saling kelipatan, berarti 3-nya bisa kita keluarkan. Ketika kita keluarkan x kuadrat ini kita masukkan, negatif-negatif 12 bagi 3 itu kan 4. Berarti sini kita punya 4x. 0 dibagi 3 hasilnya 0, sehingga sisa x kuadrat min 4x. X kuadrat min 4x ini punya kesamaan, yaitu sama-sama punya x. X kuadrat itu kan artinya x dikali x, berarti ini x dikali x dikali negatif 4, maka hasilnya x kuadrat min 4x. Jadi x yang ini sama dengan 0, lalu yang ini kita buat seperti tadi, x min 4 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 4. Tuh, jadi kita punya x2-nya sama dengan 4 dan x1-nya sama dengan 0. Untuk selanjutnya kalian bisa memilih mau pakai faktorisasi atau rumus ABC, atau kalian ingin memakai kuadrat sempurna pun boleh. Mana saja yang bisa gitu. Oke, kenapa dia ikutan turun? Nah, untuk yang ini, karena yang ini sebelah sini konstanta, kita langsung pindah saja ke sini. Jadi nanti kita punya x kuadrat 16 bagi 4, yaitu 4. Akar 4 itu kan 2. Jadi di materi ini selalu menggunakan plus minus. Jadi bisa plus 2 atau minus 2. Jadi itu akar-akarnya. Selanjutnya yaitu tentang mana? Kelebihan. Kelebihan. Ini perlu dihapuskan. Tapi dia tidak bisa dihapus. Oke, bisa. Nah, untuk selanjutnya ini adalah jenis-jenis akar persamaan kuadrat.
Jadi untuk jenis-jenisnya itu kita akan tahu dari nilai diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ada di rumus ABC yang tadi ya. Jadi B kuadrat min 4AC ini kita sebut diskriminan. Nah, disinilah kita akan tahu apakah dia memiliki dua akar real yang berbeda, dua akar real yang sama, atau tidak real. Jadi kita lihat dari D lebih besar dari 0, maka dua akar realnya akan berbeda. D sama dengan 0, maka akarnya akan kembar. Seperti yang tadi, X1 dan X2-nya sama-sama 2. Lalu yang ini D kurang dari 0, maka akarnya itu tidak real. Kita selidiki contoh yang ini. Tadi kan kita telah memperoleh bahwa ketika dikalikan hasilnya 2x kuadrat ditambah 8x sama dengan x plus 5. Ini akan diperoleh ini. Maka kita masukkan. Ini berarti kan dari sini kita punya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7, dan C-nya sama dengan negatif 5. Berarti B kuadrat 7 kuadrat 4 dikali A dikali C. Berarti negatif 4 kali 2 dikali negatif 5. 7 pangkat 2 itu 49. Negatif 4 kali 2 negatif 8. Negatif 8 kali negatif 5 yaitu 40. Maka hasilnya 89. Nah, 89 ini kan lebih besar dari 0. Maka dua akar realnya adalah nyata yang berbeda. Misalkan kita punya x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita masukkan D sama dengan B kuadrat min 4 AC. B-nya berarti berapa? B-nya kan tidak ada koefisien X ya. Berarti ini 0 dikurang 4 dikali A. A-nya 1, C-nya negatif 4. Oh, ini pun hasilnya adalah 16. Atau misalkan kita punya ini ya positif 4. Kalau positif 4, berarti dia hasilnya adalah negatif 16. Artinya dia kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak real. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, tentukan nilai K agar persamaan kuadrat X kuadrat plus 8X, ini ya, X kuadrat plus 8X plus 2K dikurang 4 sama dengan 0. Mempunyai akar kembar. Akar kembar itu ketika D sama dengan 0. Nah, jadi kita akan bergantung ke sini, akar kembar. Kalau dia bilang akar berbeda, ya berarti nanti kita pakai D lebih dari 0. Kalau dia bilang tidak real akarnya, berarti D kurang dari 0 gitu. Karena di sini akar kembar, maka kita pakai D sama dengan 0. Kita masukkan, B-nya itu adalah 8 kuadrat, A-nya itu berarti 1, 4 kali 1, nah C-nya. C itu kita masukkan 2 min 4, jadi jangan min 4-nya aja. Karena 2K pun dia tidak punya variabel X. Jadi kita masukkan 2K dikurang 4 sama dengan 0. 8 pangkat 2, 64, negatif 4 kali 1, negatif 4, yang ini tetap. 64 ini bisa kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif. Lalu ini kita tulis. Negatif 4 bisa kita bagi dengan negatif 4, hasilnya 16. Jadi ini tuh berasal dari negatif 64 dibagi negatif 4. Hasilnya 16. Ya. Jadi 2K min 4 sama dengan 16. Min 4-nya pindah ruas ke sini. Jadi 16 tambah 4, 20. K-nya adalah 20 per 2 sama dengan 10. Itu untuk jenis-jenis akar. Sekarang kita masuk ke rumus jumlah dan hasil kali akar. Rumus jumlah dan hasil kali akar itu ada dua yang perlu kita ingat, yaitu X1 plus X2. Ya. Jadi ketika kita punya persamaan kuadrat ini, di mana akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka kita ingat ini, X1 plus X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini adalah rumus jumlah, dan ini adalah rumus kali, atau hasil kalinya. Nah, di sini, perhatikan contoh nomor 1. Jika X1 dan X2 itu akar-akarnya, dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 1, tentukan nilai dari mereka. Kita lihat pembahasannya di sini.
sama, kita tetap harus mencari A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Gimana soalnya? A-nya itu tadi 1. A-nya itu kan berarti koefisien X kuadrat 1, koefisien X-nya 4, dan konstantanya adalah negatif 1. Kita akan mencari X1 plus X2. Tadi berdasarkan rumus, X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, atau yang ini ya. X1 min B per A, X1 kali X2 adalah C per A. Ini harus cari dulu. Jadi kita punya negatif B-nya adalah 4 dibagi 1, negatif 4. Negatif 1 dibagi 1 hasilnya negatif 1. Lalu bagaimana cara mencari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat? Nah, kita manipulasi dulu mereka. Kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Kita ingat lagi rumus perkalian ini. Jadi ketika X1 ditambah X2 dikuadratkan, itu kan hasilnya adalah X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Karena kita hanya butuh X1 kuadrat dan X2 kuadrat, maka kita harus menghilangkan ini. Sehingga muncullah dikurangkan dengan 2 dikali X1 kali X2. Kita punya X1 plus X2 tadi berapa? Negatif 4 dikuadratkan, lalu kurang 2 dikali X1 kali X2 kali negatif 1, hasilnya min 4 pangkat 2, 16. Min 2 dikali min 1 itu adalah 2, jadi 16 tambah 2, 18. Nah, ini pun sama yang C. Kita manipulasi dulu. X1 pangkat 2 dikali X2 ditambah X2 pangkat 2 kali X1. Ini kan kita sama-sama punya X1 dan X2. Kita keluarkan dulu saja X1 dengan X2-nya. Nah, ketika ini udah diambil X1 sama X2, sisa kan karena X1-nya ini pangkat 2 ya, berarti masih ada X1. Kita tulis X1-nya. Lalu jumlah ini atau tambah, kita tulis tambah. Di sini itu kita udah ambil X2 dan udah ambil X1. Sisanya itu X2 lagi. Karena X2-nya pangkat 2. Jadi dia ada 2 X2-nya ya. Jadi X1 plus X2. Tadi kita punya X1 kali X2 itu negatif 1. X1 plus X2 sama dengan negatif 4. Jadi intinya kita harus memunculkan X1 kali X2 dan X1 tambah X2. Bagaimana dengan bentuk pecahan? Nah, untuk bentuk pecahan kita gampang, tinggal kali silang. Nah, ini pun kalikan. X1 kali X2, X1, X2, X2 kali 1, X2, X1 kali 1, X1. Ini boleh, nulisnya boleh X2 plus X1 atau X1 plus X2 itu sama. Maka tinggal disubstitusikan. Lalu untuk yang kedua, yaitu contohnya, salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat min 2X plus C sama dengan 0 adalah 1. Kalau dia akar persamaan kuadrat, maka dia akan memenuhi persamaan kuadrat ini. Maka tinggal substitusikan saja. Ini itu adalah nilai dari X. Jadi X-nya kita ganti dengan 1. Kan ini X kuadrat menjadi 1 kuadrat. Lalu ini min 2X berarti min 2 kali 1. Karena X-nya 1. Lalu plus C. Ini sama dengan 0. Kita tinggal selesaikan, berarti 1 kuadrat 1, min 2 kali 1 min 2, plus C sama dengan 0, sehingga diperoleh C sama dengan 1, karena 1 dikurang 2, itu min 1. Min 1 pindah ruas menjadi positif 1. Jadi C sama dengan 1. Untuk contoh yang ketiga, ini contoh terakhir ya. Oke, contoh yang ketiga adalah salah satu akar persamaan kuadratnya adalah 3 kali akar yang lain. Hitung nilai K-nya. Oke, di sini kita buat lagi, berarti A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. A-nya 1, B-nya negatif 8, dan C-nya adalah K. Misalkan akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah, jadi ini boleh aja, boleh alfa dan beta, boleh X1 dan X2, boleh M dan N, itu boleh apa saja. Karena salah satu akarnya 3 kali akar yang lain, maka bisa kita misalkan alfanya itu sama dengan 3 kali beta, atau kita buat alfa sama dengan 3 beta. Jadi kan tadi kita punya rumus bahwa
X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. Oh, ternyata masih ada nomor 4. Alfa plus beta sama dengan min B per A. Jadi alfanya kita ganti 3B. Ini 3B tambah 3 beta tambah beta, hasilnya 4 beta. B-nya kan tadi 8 ya, negatif 8. Negatif 8 bagi 1 dikali negatif. Negatif kali negatifnya positif, berarti 8. Jadi betanya 8 bagi 4, hasilnya 2. Sedangkan alfanya, alfa itu kan 3 beta, berarti alfanya 6. Yang kita cari siapa? C-nya. C itu muncul ketika di perkalian alfa kali beta sama dengan C per A. Oh, kita nyari nilai K. K-nya berapa? Berarti 6 kali 2, 12, maka K-nya adalah 12. Ini karena ini yang 1 ya, 1 kali 12 hasilnya tetap sama, 12. Kalau misalkan kita punya 6 kali 2 sama dengan K per 2, ya berarti 6 kali. Ini 12 kali 2, 24 gitu. Ini tergantung soalnya saja. Untuk contoh terakhir, hitung nilai K agar persamaan 3x kuadrat. Oke, ini berarti A-nya itu 3, ini B-nya ya. B dan ini adalah C. Mempunyai akar-akar berkebalikan. Kalau akar berkebalikan artinya yang satu pecahan, yang satu bukan. X1-nya sama dengan 1 per X2, atau kalian boleh juga X2-nya sama dengan, boleh juga dibuat X2 sama dengan 1 per X1, itu boleh. Jadi bebas saja. Nanti kita masukkan X1-nya kan 1 per X2 ini, X2-nya dikali X2 dibagi X2, 1. Yang ini C-nya itu yang ini. C adalah K plus 1, A-nya 3. Berarti A-nya tinggal tulis 3. 1 sama dengan K plus 1 per 3. Oke, ini berarti, oh iya, kelebihan. Nah, ini. K plus 1 berarti ini kalikan ya. K plus 1 sama dengan 3. Jadi ini 3 kali 1, 3. Berarti 1 ini pindah ruas menjadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini dapat 2. Oke, kalau ini persamaan kuadratnya misalkan X1 dan X2, jika akar-akar yang berkebalikan, maka X1-nya sama dengan negatif X2. Jadi ada berkebalikan. Oh, ini berlawanan harusnya. Ini berlawanan. Ya, nanti diperbaiki. Berlawanan. Kita buat X1 plus X2-nya ini, maka kita pakai B-nya kan tadi K min 2. Ini X2 min X2 ditambah X2 hasilnya pasti 0 ya. Seperti min 1 tambah 1 itu 0 gitu. Ini negatif dikali K, negatif K, negatif kali negatif 2, positif 2 per 3. 3 0, hasilnya 0, berarti negatif K plus 2 sama dengan 0. Negatif K-nya kita pindah ruaskan, jadi K-nya sama dengan 2. Oke, sekian materinya. Di sini ada 3 soal latihan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.